Begi. Mulai wawancara lagi sama Teh Ati. Mau nanya-nanya nih Teh, awal mula bisa gabung di ASA gimana sih? Betah nggak sih Teh di ASA? Selama 5 tahun, selama Teteh gabung di ASA, selama Teteh juga bareng-bareng sama ASA, apa aja sih Teh yang Teteh dapat gitu? Selama di ASA nih Teteh, pernah ada keluhan nggak sih kayak Semoga makin sukses, semoga ASA mendunia, amin. Oke guys, Teh Ati terima kasih banyak bantuannya selama 5 tahun. Terima kasih, bye Teh Ati, bye. Halo Tati, akhirnya balik lagi, mulai wawancara lagi sama Teh Ati yang bisa dibilang paling tua di ASA, Paling lama. Iya, paling lama di ASA selama 5 tahun bergabung di ASA. Mau nanya-nanya nih Teh, awal mula bisa gabung di ASA gimana sih? Awalnya setelah sekian lama cari kerja kesana dan kesini, akhirnya dapet info dari saudara kalau ada lowongan di Sukaregang Leader Center, ternyata tepatnya di toko ASA. Nah, terus ngelamar dan seminggu kemudian mulai kerja. Dulu saya di toko sama Dewi. Oh, Teh Dewi. Dulu di toko masih cuman Dewi, jadi di toko cuma ada 2 orang, saya sama Dewi. Oke. Tapi Teteh itu tahu infonya ada loker di ASA kan dari saudara. Saudara itu temennya dari ASA-nya apa gimana tuh? Jadi saudara punya teman. Nah, teman saudara itu ibunya ownernya ASA. Oh gitu. Betah nggak sih Teh di ASA? Betah banget. Sampai mau ninggalin juga berasa berasa sayang. Sedih? Jangan sedih-sedih. Mau nanya nih, selama 5 tahun, selama Teteh gabung di ASA, selama Teteh juga bareng-bareng sama ASA, apa aja sih Teh yang Teteh dapat gitu? Selama 5 tahun Teteh bergabung di ASA? Banyak banget. Yang pertama dapat ilmunya, ilmu dagang online, ilmu dagang offline di toko, terus dapat teman yang rasa keluarga baru, terus banyak deh. Jadi mengenal karakter satu sama lain, mengenal dunia bisnis, mengenal dunia. Kalau dunia kerja saya memang udah pengalaman beberapa kali kerja di sana dan di sini. Tapi masuk di ASA justru pengalaman baru karena dapat banyak manfaat dan ilmunya. Bukan cuman kerja tapi punya kehidupan baru di ASA. Sekarang aku mau nanya lagi nih Teh, tapi selama di ASA nih Teteh, pernah ada keluhan nggak sih kayak kenapa ya gitu Teteh tuh bisa sampai saat ini, terus bisa ngerintis lah gitu kan, ini juga ada Tetehnya lah sangkut pautnya ASA ini gitu, sampai saat ini pernah ngeluh nggak sih gitu? Pernah sih ngeluh, terutama waktu pandemi yang biasanya orderan nggak susah nyari, terus jadi susah nyari. Sebenarnya sih selama pandemi ASA nggak terlalu anjlok, cuman yang biasanya harga normal kita jadi banting, terus ada sel-selan. Tapi masih diserbu sebenarnya, masih banyak peminatnya, cuman agak gimana ya, agak Jejelik gitu. Karena mungkin omsetnya jadi lebih kecil karena keuntungannya dari sel itu, jadi nggak seperti biasanya yang harga normal. Terus selama nih ya Teteh kan bisa dibilang apa ya,
ibu guru lah untuk murid-murid barunya. Karena Teteh Sebenarnya ada yang lebih guru daripada saya. ya tentunya ada. Tapi nanti ya kita coba ngobrol dulu sama Teh Ranti nih yang udah 5 tahun bareng Asa. Tapi selama nih Teteh ngedidik orang-orang baru di Asa, ada rasa capeknya, ada rasa ya Allah udah dikasih tahu gini-gini ngeluh-ngeluhnya gitu nggak sih? Banget, capek banget. Termasuk aku. Malu. Ya Allah, malu banget. Karena karakter orang kan beda-beda. Ada sebagian orang yang tanpa disuruh, tanpa dikasih arahan, mereka mengarahkan sendiri. Teh ini bagaimana dan ini bagaimana. Ada juga yang udah dikasih tahu tapi tetap begitu-begitu aja. Contohnya seperti dia. Terus Terutama dia. iya guys, aku paling susah dibilangin serius. Serius susah banget dibilanginnya. Ya Allah, maafin ya Bu, ya Allah. Tapi semua orang di Asa buat saya berkesan. Mereka paling terbaik. Oke, mau nanya lagi nih Teh. Kan Teteh itu ya sama sih tadi dibilang seperti guru lah ya di sini, karena ngedidik anak-anak yang benar-benar susah diatur. Terus kalau misalkan sampai segala sesuatu saya yang ngerjain sendiri. Kalau misalkan belum Teh Ati yang turun, kita tuh nggak pernah berani megang ataupun apapun. Karena emang Teh Ati itu bisa dibilang tahu lah gitu apa yang harus kita kerjain. Terus kita kalau nanya juga takut gitu atau canggung gitu. Nah Teh, perbedaan Teteh setelah Teteh di Asa 5 tahun dan Teteh udah sedih banget udah stop dari Asa, gimana sih? Baru 3 hari ini. Iya, baru 3 hari ini. Baru 3 hari ini. Selama 3 hari. Tentunya kebiasaan 5 tahun kerja sama sekarang 3 hari di rumah sangat-sangat menguras emosi. Kenapa? Yang biasanya pagi-pagi berangkat sampai di tempat kerja, ngurus paketan, ngurus HP online, ngurus ini dan itu. Sekarang diam di rumah, beberes, rebahan, nunggu anak, dan ternyata rebahan itu sangat membosankan. Emang faktanya sih emang rebahan itu paling membosankan, tapi itu paling enak asli. Padahal selama kerja ini yang paling diimpi-impikan. Oke. Lanjut. Ini kan 3 hari nih nggak kerja nih Teteh di rumah aja, rebahan, terus paling nungguin Agam pulang sekolah, nungguin suami pulang kerja. Kalau dulu selama di Asa kan Teteh pasti datang ke tempat kerja pulang jam 5, tahu-tahu anaknya udah di rumah sama eyangnya sama papahnya gitu kan. Oke, mau nanya lagi, kesannya gimana sih Teh gitu ninggalin Asa itu kayak gimana? Sedih nggak sih? Kesannya gimana sih Teh? Sedih nggak sih, atau misalkan Teteh tuh punya momen yang benar-benar sulit buat dilupain gitu? Kalau sedih sih ya lumayan ya, karena memang agak berat meninggalkannya. 5 tahun loh guys, gak gampang tahu. Meninggalkan pekerjaan dengan sekarang kehidupan baru. Dia lagi sakit guys, dimaklum. Tentunya sangat berbeda sekali. Kesannya di Asa banyak sih kesannya, karena orang-orangnya yang kita bukan rekan kerja tapi kita tim bekerja, keluarga bekerja, bukan berencana. Lanjut pesannya? Iya, lanjut dong. Pesannya buat Asa nih ke depannya. Pesannya untuk Asa. Kedepannya mau gimana nih Teh? Kan karena nanti kedepannya ini, maaf ya, kedepannya itu sekarang kita jadi tinggal berlima lah bisa dibilang gitu kan. Karena nanti juga Teh Cila akan nyusul karena lagi hamil, lagi bumil. Terus sekarang udah nggak ada Teh Ati yang kalau apa-apa Teh Ati ini gimana, Teh Ati ini gimana, nggak akan ada yang kayak gitu lagi. Sekarang kita akan lebih mandiri, mungkin ya, akan lebih banyak nanya ke Teh Nuris, ke Andi gitu. Pesannya gimana sih Teh? Pesannya untuk buat aku dulu, untuk admin-adminku tercinta. Gak mau. Tetap fokus. Satu titik tetap fokus. Ya.
Insya Allah. Untuk Cila dan Sani tim kreator, pesannya setelah foto barang-barang yang diberesin. Betul. Itu yang harus dilakukan, guys. Karena kebiasaan mereka tahu. Untuk sales toko, mungkin sekarang Erna debu-debunya dilap Biar tidak ada ituan. biar tidak ada ituan, yang terutama admin sih. Iya, benar-benar. Di admin itu sebenarnya nggak susah, Sulit tapi nggak gampang juga. Duh, pusing admin itu. Sok lanjut. Jadi Terus, segitu aja deh. pesannya untuk kita ya, untuk owner. Nonton. Iya dong, kan karena bisa dibilang Teteh sekarang udah deket nih sama owner kita, seperti keluarga lah ya. Teteh juga udah sama Tenus udah kayak temen deket banget, udah kayak saudara banget. Pesannya apa sih buat mereka? Kaci dikat lah yuk. Pesannya apa sih Teh buat owner kita? Buat owner tetap humble sama pegawainya atau timnya. Terus semoga makin sukses, semoga asa mendunia. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Udah segitu aja. Ih, pendek banget. Oke guys, Tati terima kasih banyak bantuannya selama 5 tahun. Terus terima kasih juga sudah memberikan pelajaran-pelajaran yang terbaik untuk kita sebagai anak-anak pungut yang baik juga yang selalu merepotkanmu. Terima kasih juga untuk pelajaran yang sudah dikasih sama Teteh, terutama ilmu-ilmunya. Ya. Karena kalau misalkan kita nggak ada didikan kayak gitu, kita juga nggak akan seperti ini. Terus banyak terima kasih sama Teh Ati. Pesan buat Teh Ati, sukses terus, bahagia terus, Amin. lancar terus rezekinya. Amin. Yang paling pasti semoga cepet membuka jongkok. Amin, amin, amin. Oke guys, thank you. Thank you yang udah nonton podcast Asa. Podcastnya nyala ngebincang-bincang bareng Asa. Terima kasih. Bye Tati, bye. Dah.